Tempuhlah jalan menuntut ilmu, Allah permudahkan surgamu. Malaikat meletakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi yang cerah, agak mendung. Hari ini beliau Gus Atik akan membawakan sebuah kitab Mukasyafatul Qulub, ringkasan Ihya Ulumuddin gitu. Betul. Karangan dari Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Iya. Nah, kitab ini khusus untuk para alumni Moya, yang akan tayang setiap hari Jumat. Maka disimak baik-baik, di-subscribe dan disebarkan seluas-luasnya, karena kitab ini luar biasa. Berarti bukan khusus alumni ya? Oh, Kan disebar kelas-kelasnya. ya. Ini untuk alumni, tapi alumni Awalnya wajib. untuk alumni. Jadi kitabnya bagus. Kitab Mukasyafatul Qulub, dari nopo Imam Al-Ghazali. Monggo kalau derakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirul kainat wa khalaqal aradin was samawat wa anzal ma'a minal mu'sirat wa anshal hubba wan nabat wa qadral arzaq wal aqwat wa athabal a'mal as-salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dil mu'jizat al-zahirat alladhi hasla min nuri wujudil kainat. Nama badu, para santiwan, santiwati, alumni Moya Barit yang saya muliakan, dan juga sahabat kita yang sudah melanglang buana, masyhur di langit dan di bumi. Baiklah, langsung saja ya. Langsung tadi sudah dikasih prolog oleh teman kita, sahabat kita, tentang kitab ini. Kita langsung saja ke bab yang pertama ya. Bab pertama ini menerangkan tentang khauf ya. Khauf, takut, Khawatir. bukan khawatir, takut kepada Allah. Ja'a fil khabar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ada sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Ini dibacakan hadisnya apa enggak? Apa langsung aja? Bacakan. Afdalnya ya. Tapi enggak usah di mana nih, bukan dulu ya. Lamanya. Udah, ini ya, udah. Udah di luar kepala sampai. Inna wa ta'ala khalaqa malakan lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Allah itu menciptakan malaikat yang punya sayap di ufuk timur dan sayap di ufuk barat. Bisa dibayangkan. Semua malaikat. Allah menciptakan malaikat, satu malaikat yang sayapnya di ufuk timur dan yang satu di ufuk barat. Berarti malaikatnya besar banget. Warasu tatal arsy, kepalanya di bawah arsy. Warijlahu tahtal ardi as-sabi'ah, kedua kakinya di bawah bumi pun yang paling besar. Wa alai bi'adari khalqillah ta'ala risun, dia mempunyai bulu sebanyak makhluk Allah. Bulunya itu terhitung sebanyak makhluk Allah. Fa idza shalla rajulun aimra'atun min ummati alayya, kalau ada seorang laki atau perempuan membaca sholawat pada saya Nabi, amarallah ta'ala bi'ayan khamisa fi bahrin min nurin tala arsh, lalu Allah menyuruh malaikat itu untuk menyelam dalam lautan cahaya di bawah arsy. Jadi begitu jenengan baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad satu kali, itu Allah langsung menyuruh malaikat itu untuk menyelam di lautan cahaya. Fayan khamisu fi tsumma yakhruju wa yanfadu janahu, kemudian mereka itu menyelam dan keluar lagi,
sambil mengibas-ngibaskan sayapnya itu yang begitu Terbentang iya, luas terbentang. sekali itu ufuk barat ufuk timur. Fayak turu min kulli risyatin qatratun. Ketika digebaskan itu setiap bulu meneteskan satu tetes. Fayalukullahu ta'ala min kulli qatratin malakan. Lalu setiap satu tetes yang Menjadi malaikat. dikibaskan Iya. itu Jatuh. jadi malaikat ya. Yang malaikat itu yastaghfiru lahu la yaumil qiyamah. Memintakan ampun kepada orang yang Membaca sholawat. baca sholawat sampai hari kiamat. Bisa dibayangkan kalau Luar biasa. makhluknya sebesar itu, bulunya sebanyak itu, berarti tetesan cahaya itu begitu banyak, dan otomatis malaikat yang tercipta dari itu begitu banyak, Dan memohon. dan mohon ampun kepada orang yang membaca sholawat. Ini hebatnya sholawat. Luar biasa. Artinya sholawat sebagai solusi untuk pendosa seperti kita. Ya artinya apa? Dimohonkan ampunan. Iya. Kan kita tiap hari otomatis berbuat dosa lah. Bahkan saya mendengar Kanjeng Nabi saja sekalipun tidak mempunyai dosa pun selalu beristighfar setiap Iya. harinya. Ini luar biasa. Kalau kita melihat keterangan ini berarti sekali bacaan sholawat itu pahalanya luar biasa. Luar biasa. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Qala badul hukama, sebagian ahli hikmah atau orang yang bijaksana mengatakan, salamatul jasad fi qillatit ta'am. Selamanya tubuh dalam menyedikitkan makanan. Artinya kepengen sehat, Aja keluar kan. mana cakaken Iya, lah. aja botong-botong lah. Jadi misalnya ada orang mengatakan begini, jangan makan daging kambing, nanti darah Tinggi. nah itu nggak pas. Karena apa? Karena Nabi pun memakan daging kambing. Dan itu yang favorit bagi beliau gitu. Iya. Dan nggak mungkin makanan yang dimakan Nabi itu membawa madarat, nggak mungkin. Jadi yang betul ini, kenapa daging kambing nggak membahayakan? Yang membahayakan bukan daging kambingnya, tapi kakean. Oh. Kakek. Kemelekeran. Jadi kalau ya cukup kita makan sate 5 tusuk. Iya. Gitu. Itu yang sehat. Ya. Salamul jasad fi qillatit ta'am. Selamatnya tubuh dalam menyedikitkan makanan. Ya. Nah, kita kan sering puasa Ramadan. Itu kebanyakan orang cuma pindah makan tok. Nah kalau kata-kata ini Gus, kalau berhenti sebelum kenyang, apakah itu memang anjuran Nabi atau bukan? Iya betul. Makanlah setelah kenyang, setelah lapar, dan berhentilah sebelum kenyang. Oh gitu. Iya. Jadi ini salah satu. Gitu. Iya. Nah, lanjut Berarti, ya. Ya lanjut. Wa salamatur ruh fi qillatil atham. Dan selamatnya nyawa dalam meminimalisir dosa. Jadi kan dalam tubuh kita kan ada jasad, ada nyawa, Betul. ada jasmani, ada rohani. Nah, kalau kita ingin menyelamatkan Ruh kita ruh kita, maka dengan meminimalisir dosa. dosa. Nah, kebanyakan orang kedua-duanya diterjang. Mangane kakean, dosane ya kakean. Dan sekarang yang lagi in malah mukbang Gus. Apa itu? Mukbang itu makan dalam jumlah besar. Hmm. Ya, kalau di tayangan YouTube itu kan mukbang ini makan dalam jumlah besar. Iya. Nah, itu yang salah satu salah satu tontonan yang menurut saya kurang baik lah dari sisi agama. Jadi kalau ingin menyelamatkan atau menyehatkan nyawa kita ya dengan menyedikitkan dosa. Ya, semoga kita semua termasuk orang yang bisa lah, ya bisa Amin. demi sedikit Ya, meminimalisir maksiat gitu. maksiat. Ya. Lanjut ya. Lanjut. Wasalamaduddin fi salat ala khair anam. Dan selamatnya agama di dalam membaca sholawat kepada sebaik-baik manusia.
Yaitu Nabi Muhammad. Jadi kalau jasad kita ingin selamat dan meminimalisir makanan, kalau roh kita ingin selamat dan meminimalisir dosa, kalau agama kita ingin selamat dengan membaca sholawat. Berarti itu bisa diartikan sholat dong Gus, karena kan paling sedikit sholawat dibaca di dalam sholat kan 2 kali. Iya. Berarti menyelamatkan agama kita berarti jangan meninggalkan sholat. Betul, masuk. Jadi sholawat sangat penting. Makanya di dalam surat Al-Hasyr itu ya, ayat 18 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Dan hendaknya dia melihat apa yang akan ia kerjakan untuk hari esok. Itu dari keterangan ini mungkin ada beberapa pembahasan atau pertanyaan seputar. Iya, artinya itu ditutup dengan surat Al-Hasyr yang kalimatnya bertakwalah kan. Tapi takwa sendiri juga bisa diartikan khauf juga. Iya, takut, al-khasyah. Cuma kadang-kala mungkin begini kita itu tadi ada fadilah sholawat, kita melakukan berbagai macam hal kebajikan gitu. Tetapi kehidupannya tidak kunjung baik-baik saja. Nah ini akhirnya banyak orang mengalami putus asa. Saya sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh agama, kok sholat ya saya lakukan, puasa saya lakukan, tapi kok ternyata kita melihat teman kita, saudara kita yang bahkan cenderung lebih banyak bermaksiatnya, kok hidupnya fine-fine aja. Itu kata-kata hoak itu. Oh, kata-kata hoak. Dia bilang saya sudah sholat, sudah puasa, sudah takwa, tapi kok hidupnya kayak gini aja, hoak itu. Oh itu hoak itu. Jelas. Karena apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini janji Allah. Barang siapa yang takwa kepada Allah akan dijadikan untuknya jalan keluar. Jalan keluar apa? Solusi kan? Iya. Bukan hanya itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan dikasih rezeki dari arah yang tidak dia enggak menyangka-nyangka, enggak menduga-duga. Itu bukti itu ayat Quran ya, takwa. Kalau itu kan berarti orang yang memang berkeyakinan penuh. Iya, makanya kalau dia mengatakan demikian berarti hoak, berarti takwanya dia hoak. Apa yang dia sampaikan bahwa dia sudah puasa, berarti puasanya puasa yang memang kosong. Berarti dia masih diuji soal kesabarannya tentang keimanan. Iya. Jelas kalau takwa jelas ada solusi, jelas. Makanya solusi kan menurut saya ada 2, ada solusi lahir, ada solusi batin. Solusi lahir ya kita ikhtiar lah, cari nafkah ya, cari rezeki, kita berdagang, kita kerja, itu solusi lahir. Solusi batin ya takwa ini. Solusi batinnya takwa. Dan bahkan begini Gus, pernah saya itu kemarin tuh mendengar, saya kebetulan lagi lewat di depan kelas gitu. Ada seorang guru sedang menerangkan seperti ini, bahwa kalian berdoa ya baik gitu kan. Tapi kan tidak mungkin berdoa tanpa usaha gitu. Gak mungkin berdoa ya Allah langsung diterimakan. Ini seolah-olah kata-kata ini bahwa ikhtiar lahir itu lebih dipentingkan daripada ikhtiar batin. Itu bagaimana? Jadi mestinya kan kita harus mendahulukan ikhtiar batin dulu. Pertama coba dalam lagu kebangsaan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Bukan bangunlah badannya dulu. Iya. Berarti sekarang orang berpikir bahwa lahir itu yang dipentingkan terlebih dahulu. Bahwa solusi yang baik adalah mengutamakan persoalan akhirat terlebih dahulu. Jadi saya punya kesimpulan nih Gus. Gimana?
dalam hal ini? Apakah mungkin ini kata-kata ini mohon dikoreksi ini. Gimana? Kita semua cinta keindahan, Gus. Tapi kadang lupa siapa yang menciptakan. Iya. Kita menikmati kedudukan, kemewahan, tapi terkadang lupa siapa yang memberikan. Iya. Kita menikmati keindahan, kedudukan, kemewahan, dan kita juga kadang lupa karena semua itu bisa hilang dalam sekejap mata. Iya. Itu, Gus. Iya betul. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Nah. Jadi ketika melihat cewek cantik, ya, boleh. Nah, boleh ini kita bahas. kita hanya melihat sosoknya, kita nggak melihat siapa penciptanya. Iya. Makanya kalau dalam Islam itu misalnya melihat sebuah keindahan, ya kalau kita di perjalanan, kita naik pegunungan yang indah, kita supaya baca Allah Akbar. Allah Akbar. Ketika turun, kita supaya baca Subhanallah. Jadi ketika melihat keindahan pun kita supaya ingat Allah. Gitu ya. Iya. Melihat sesuatu yang ada cerita ya banyak cerita banyak ulama orang ketika melihat keindahan baca Subhanallah itu. Dan bahkan jangan berkedip. Artinya tapi keindahan yang halal ya. Kalau yang halalnya bukan hanya berkedip malah pun merem. Berarti ingat, secantik-cantiknya Anda pasti akan keriput juga. Jadi kita melihat kadang kecantikan orang, lupa siapa menciptakan, bahwa ternyata kecantikan itu juga akan hilang dari sirnanya. Malah kalau bahasa ayah saya ekstrim lagi. Gimana? Ayo kayak apa? Gue blatung. Malah ngerayu blatungnya kotot. Itu bahasanya ekstrim lagi, Mas. Oke, terima kasih. Kita mencoba membawakan kitab Mukasyafatul Qulub ini dengan santai, artinya ada sesi interaksi tanya jawab, dan silahkan tentang bab khauf ini di kitab Mukasyafatul Qulub ini boleh dari teman-teman alumni atau siapa saja yang menikmati channel Iket Gus Atik, boleh bertanya di kolom komentar, beliau akan menjawabnya. Begitu, Gus? Insya Allah. Nah, jadi terima kasih. Nanti kita jumpa di lain kesempatan di Jumat berikutnya. Kita akan bahas lagi apa yang ada di dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Terima kasih. Semoga jenengan semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Gus, pencerahannya. Dan jangan lupa salawatnya tadi. Dan jangan lupa Berbanyak solawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.